Saya, kok recording-nya stop ya? Oke. Jadi boleh nanti tulis di kolom chat dan lain sebagainya. Saya rasa itu dulu ya, sambil kita biar fokus meeting Zoom-nya itu lebih enak. Kenapa tadi saya mulai sebetulnya udah telat tuh, kenapa saya tidak mau nungguin bagi yang belum masuk, kenapa, saya harus mulai. Kita menghargai waktu, begitu dia, itu yang paling penting ya. Tadi jam setengah 9 sudah saya buka, ya tujuannya biar teman-teman masuk. Jadi dengan harapan nanti jam 9 tuh kita sudah bisa mulai, begitu ya. Kita juga harus menghargai teman-teman yang sudah on time, yang sudah datang lebih dahulu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya coba share screen dulu. Mudah-mudahan apa yang kemarin teman-teman itu yang sudah kemarin kami share di grup, itu teman-teman sudah pada baca, begitu ya. Itu yang harapan saya. Jadi saya sih sebetulnya nggak terlalu banyak bicara tentang materi begitu kan. Saya harapnya teman-teman itu sudah baca, sudah mengerti. Kalau bisa ada pertanyaan-pertanyaan sedikit ya silakan tulis di kolom chat ataupun nanti, kita buka sesi tanya jawab, kurang lebih seperti itu ya. Sebentar. Oke, mudah-mudahan ini kelihatan. Ini, juknis yang kemarin sudah kami share ke teman-teman semuanya, kurang lebih seperti seperti ini. Sebentar, saya coba ini dulu, saya hidupkan untuk ininya dulu ya. Dulu, bentar. Mana nih? Oh, tidak ada. Oke. Kalau kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh nanti open mic atau tulis di kolom chat ya. Jadi saya nggak mau ngebahas tentang terlalu banyak materi, begitu dia. Kemarin materi sudah saya share link video YouTube-nya ataupun juga baik itu yang ada dari TikTok ataupun juga yang ada di YouTube, baik itu dari Pak Dedi dan lain sebagainya. Jadi saya coba akan bahas dulu tentang jadwal dulu lomba ya, karena ini ada 4 tahapan lomba yang akan kita mulai. Kita akan melaksanakan lomba itu jadi teman-teman perlu apa namanya, lomba itu kasih waktu kurang lebih selama 3 hari. Harapan saya itu sebetulnya adalah 2 hari itu kita selesai, gitu kan. 2 hari itu kita selesai karena kami sebagai juri ini tentu juga akan memberikan scoring. Kita akan melakukan semuanya itu dengan hal yang sama, begitu dia. Ada beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah jadwal. Nah, ini perhatiin baik-baik, teman-teman ya. Ini estimasi. Ini estimasi. Perhatikan baik-baik di sini. Jadi yang akan kita lakukan itu nanti adalah di hari di tanggal 29 ya Bu mulainya, apa tanggal 28 Bu? 29 kan ya? Setahu saya. Nggih, 29, Pak. Iya 29. Ini estimasi kalau misalnya memang ada pembukaan, ya saya kasih waktunya kurang lebih sekitar sampai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Begitu dia, Bu. Tapi kalau misalnya nggak ada pembukaan, secara daring atau misalnya dari pihak panitia ataupun kita misalnya sudah bisa dikasih, dispensasi bisa memulai duluan, ya kita akan mulai lombanya jam 8. Ini estimasi ya. Jadi bisa jadi lombanya saya percepat dari jam 8 sudah kita mulai, jadi tidak ada pembukaan ngikutin LKS, tetapi kita sudah mulai bisa lomba dari jam 8. Tapi ini jadwal yang saya buat kurang lebih seperti ini, begini. Yang pertama itu nanti lomba pembuatan video understanding sales profession. Slide-nya carousel by TikTok. Jadi begini teman-teman, ini yang paling sering ditanyakan, apa perbedaan antara video carousel dengan video biasa? Carousel ini sama seperti di Instagram. Jadi kalau di Instagram itu kan beberapa slide kamu upload satu persatu begitu ya. Nanti bisa digeser-geser slide-nya begitu dia. Kalau video, ketika lagi saya pengen nonton ulang lagi, pengen melihat lagi misalnya ini di menit berapa tadi ya? Itu mau nggak mau saya harus tunggu sampai durasi videonya habis, lalu baru saya nonton lagi. Nah itu kenapa saya pilih carousel. Jadi perbedaan antara carousel dengan video adalah carousel slide-nya bisa digeser. Begitu dia. Ya, bisa digeser. Jadi misalnya slide-nya kamu misalnya ada 5, saya bisa lihat slide 1, terus slide 2, oh tadi slide 1 apaan? Saya tinggal balik lagi. Nggak perlu saya nunggu sampai dengan slide 5. Perhatikan baik-baik, carousel. Pak, carousel itu apaan? Kamu silahkan searching di Google, pasti tahu kok ada gitu loh ya. Kalau nggak kamu tanya sama teman kamu, tanya guru kamu ya. Jangan pertanyaan mohon maaf yang remeh kayak begini kalian tanyakan ke saya. Pak, kalau carousel itu apa? Ya Allah ya Tuhan. Begitu ya. Itu hal yang menurut saya pribadi pertanyaan yang sangat amat tidak penting buat usia kalian ya, begitu ya. Jadi yang understanding sales profession itu carousel. Materinya kayak gimana? Kemarin saya sudah kirimkan link penjelasan tentang understanding sales profession. Silahkan kalian tonton begitu kan. Kalau nggak ngerti boleh tanya. Tapi jangan tanyanya begini, Pak, understanding sales profession itu apa? Wah, itu jawabannya susah tuh.
Ya, panjang, bukan masalah susah atau enggak aja, panjang begitu. Kamu sudah nonton belum? Kamu belum nonton, lalu kamu tanya, ya percuma. Begitu ya, saya nggak mau jawab hal-hal yang kayak begitu. Waktunya untuk yang understanding sales profession ini kita kasih waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Saya Mungkin ada ulangin. anak yang dari rumah berangkat, tapi nggak sampai sekolah. Di Pak Lurah, di pojok sana ya Pak Lurah. Monggo Pak, daerah ditegur Pak. Atau yang Ini noise nih. hanya minta uang saku atau kemana begitu, nggih. Monggo Bapak Ibu, itulah dinamika, itulah proses. Karena saya ulang, bagi yang masih ini, tolong mute mic-nya dimatiin dulu ya, biar nggak keganggu ya teman-teman ya. Setelah ini kalian menuju pintu untuk melangkah ke kehidupan yang baru, kehidupan yang ini siapa nih dari Restu ini nih? Ya, saya kira nanya, nggak taunya ada acara apa begitu ya. Jadi saya mute dulu ya. Jadi saya tidak izinkan kalian untuk hidupin suara dulu deh. Itu dia. Oke, saya balikin lagi. Jadi, tahu saya di mana tadi itu saya lupa dah tuh. Oke, waktunya tadi kita kasih waktu kurang lebih sekitar 2 jam. 2 jam kalian untuk buat video buat kontennya, konten karuselnya dan upload. Jadi nanti begini, misalnya nih saya anggap bicara dari jam 10 sampai dengan jam 12. Kalian akan kumpulkan tugasnya itu nanti di Google Form khusus yang nanti akan kami kirimkan. Saya paling cepat kami akan kirimkan kalau misalnya tadi waktu jam 10 sampai dengan jam 12, jam 11 baru saya share di grup ya. Di grup nih link pengumpulan tugasnya di sini. Yang dikumpulkan apa? Link konten TikTok kamu. Jadi misalnya kamu bikin understanding sales profession, carousel tadi upload ke TikTok kamu, habis itu linknya dikasih ke kita, ya. Bukan videonya atau kontennya yang dikirim, tidak, tapi sudah diupload dulu ke TikTok, linknya dikasih ke kita. Begitu dia ya. Jadi itu link akan saya buka itu jam 11. Saya akan tutup, saya akan kasih waktu dispensasi sampai dengan 12.30. 12.30 saya tutup linknya, jadi kalian tidak bisa upload lagi. Pak, kami belum selesai, belum ini. Nah, itu resiko, makanya diatur. Begitu dia. Kalau misalnya kalian nggak ngumpulkan tugas, berarti nilainya nggak ada. Begitu dia. Ya. Jadi, waktu saya agak concern di sini. Saya tidak mau ada alasan, Pak, kami masih upload, masih ini. Nggak ada. Makanya kamu atur waktunya gimana. Begitu dia ya. Editingnya seperti apa. Perhatikan lagi, yang ngedit siapa? Yang ngedit adalah siswa itu sendiri atau peserta itu sendiri. Tidak boleh dibantu sama guru pendamping, apalagi sama teman kamu dari multimedia DKP. Kamu ngeditnya itu di ruangan khusus. Jadi misalnya begini ilustrasinya. Jam 10 kamu bikin konten. Kamu pas lagi bikin kontennya, bahan kontennya apa semua, kamu minta bantuan sama guru pendamping, saya silahkan. Saya senang dengan hal itu. Ya, tapi kan misalnya kamu bikin video, ngambil tag dan gambar dan lain sebagainya, dibantu sama guru saya nggak ada masalah, gitu ya. Tetapi pas lagi kamu bicara editingnya, pas lagi kamu ngedit mau di Canva, mau pakai CapCut dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh kamu sendiri. Jadi misalnya nih jam 10 sudah saya buka, kamu bikin konten di luar kelas begitu kan, nyari spot yang bagus di taman, di depan gerbang dan lain sebagainya, whatever lah ya. Setelah itu maksimal 30 menit sebelum jam 12 kalian sudah masuk ruangan. Editingnya di situ. Jadi jam 11.30 harus sudah semuanya di ruangan. Dan nanti panitia akan siapin ruangan khusus buat kalian nanti mengerjakannya di situ. Pak, alatnya gimana? Boleh nggak kami bawa laptop sendiri, PC sendiri, atau misalnya handphone sendiri? Silahkan. Begitu dia. Misal, Pak, kami nggak bawa, kami pengen pakai PC yang dari SMK Pati, SMK Pengangpu begitu. Silahkan, monggo. Ya, saya tidak ada batasan dengan hal itu. Begitu ya, teman-teman. Jadi artinya kurang lebih seperti itu. Begitupun juga nanti yang dibayar persona dan stand up selling. Sama. Jadi misalnya kamu dikasih waktu nih sekarang untuk bikin video atau bikin konten dan sebagainya. Silahkan kamu bikin konten dulu. Di sekolah ya, begitu kan. Di sekolah tentang buyer persona, tentang stand up selling. Nah, setelah itu kamu kumpulkan ke linknya. Kamu edit, lalu kamu kumpulkan link tugasnya di link Google Form yang akan kami share di grup. Kami akan buka 1 jam. Kita kasih waktu 1,5 jam untuk kalian kumpulkan. Dan itu cukup lama sebetulnya. Ya, sangat cukup sekali. Jadi perhatikan baik-baik waktunya. Saya tidak mau ada alasan kalian tidak terlambat mengumpulkan hanya gara-gara kuota jaringan. Makanya perhatikan, jangan mengandalkan WiFi dari sekolah.
karena bukan kalian saja yang berlomba. Bisa jadi ada bidang lomba lain, begitu dia, yang akan ngumpul yang ada di sekolah tersebut. Jadi siapin kuota sendiri gitu, backup kuotanya sendiri. Begitu ya, itu yang paling penting. Terus jadi kalau misalnya nanti ini jam 8, jam 10 ini kita tidak ada, maksudnya tidak ada pembukaan LKS, bisa jadi nanti yang pembuatan video stand up selling itu saya majukan di hari pertama. Jadi di hari pertama itu ada 3 lomba langsung sekaligus. Begitu teman-teman, ya. Di hari pertama, ya. Langsung 3 lomba sekaligus, begitu kan, mulai dari pagi sampai dengan sore seperti itu. Setelah itu, setelah nanti tahapan lomba itu selesai, sore kita kumpul bareng. Ya, jam 4 lah gitu kan, kalian kumpul bareng, kita akan ngundi siapa yang besok akan live. Siapa yang duluan, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, sampai dengan nomor 30, berapa tadi? 31 apa 32 orang begitu kan. Jadi siapa ini nanti yang urutan nomor 1 dan sebagainya. Jadi biar sama-sama enak. Live streaming itu kita lakukan yang pasti di hari kedua. Kalau misalnya emang nanti ini stand up selling ini kita sudah lakukan di hari pertama, berarti nanti kita bikin live-nya itu di pagi hari, bukan siang. Begitu teman-teman. Saya sih berharapnya ini yang stand up selling ini ada di hari pertama juga, begitu kan. Jadi biar gampang, begitu teman-teman, ya. Biar gampang, maksudnya pas lagi hari kedua tuh tinggal kita fungsi live saja. Karena begini, kalau live kalian rata-rata satu anak saya kasih waktu 10 menit untuk live streaming, 10 menit dikali 30 itu 300 menit. 300 dibagi 60 menit itu kurang lebih 5 jam. Begitu loh. Ya, jadi cukup lama begitu teman-teman. Makanya saya berharap di hari kedua itu kita hanya fokus berbicara tentang live streaming. Pak, kan masih ada 5 jam, Bapak kan kerjanya 8 jam, 9 jam. Adik-adik, mohon maaf banget. Juri itu kita juga punya tugas untuk memberi nilai ataupun scoring. Iya dong. Ya kan? Saya juga harus ngecek konten kalian yang slide carousel, yang carousel tadi, yang bayar persona, habis itu stand up selling, habis itu sama juga yang live streaming. Itu kan harus kami cek satu persatu. Tugas kalian begitu loh. Ya, demi menghasilkan apa? Ya, maksudnya pemenang yang benar-benar memang yang fair, begitu dia. Ya. Jadi kurang lebih seperti kami harus punya waktu untuk scoring. Ngasih nilai dan lain sebagainya. Belum diskusi lagi menentukan pemenangnya siapa. Karena pemenang itu cuma hanya maksimal 3 yang dikasih. Kalau saya pribadi pengen sih saya semuanya menang, tapi kan nggak mungkin. Gitu ya, itu dia ya. Jadi begitu. Hari ketiga, kalau memang masih ada waktu, hari ketiga tanggal 31 Mei, saya akan coba sharing sama kalian. Ini tradisi yang selama ini saya lakukan ketika lagi jadi juri LKS. Kecuali di Jateng agak susah nih karena secara offline dan saya nggak bisa ketemu sama kalian. Jadi tanggal 31 Mei mudah-mudahan ya, rencananya pagi saya akan sharing sama kalian bagaimana mengoptimalkan tentang TikTok khususnya bagi yang pengen live. Pak, follower saya belum 1000. Bagaimana ya Pak supaya saya bisa live? Pak, saya pengen jadi affiliate TikTok, caranya seperti apa? Saya akan sharing tuh, caranya begini, tutorialnya seperti ini, kayak begini. Langsung praktek. Itu hari ketiga. Jadi hari ketiga kita belajar. Jadi saya pengen, walaupun kalian itu cuma berlomba, tapi bukan berarti kalian tidak dapat apa-apa. Baik yang menang, baik yang kalah, baik yang juara, baik yang tidak, kita semuanya mendapatkan sesuatu. Itu yang paling penting sebetulnya. Karena kami selalu berprinsip, jangan kalian belajar untuk menang LKS. Tapi LKS ini sebagai salah satu wadah kalian untuk belajar. Saya rasa itu untuk yang ini, silahkan kalau misalnya ada yang mau dikomentari, saya coba buka. Mic-nya silakan dibuka atau misalnya kalian boleh tulis di kolom chat. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, monggo. Ya, jangan pasif. Gitu dia, jangan pasif. Jangan diem tahu-tahu nggak ngerti. Itu yang saya nggak mau. Ya, jadi silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau dikomentari, mau ditanyakan, monggo. Saya kembalikan ke Bu Safety dulu. Monggo Bu Safety. Iya, silakan nih dari mana nih? SMKN 1 Juwiring. Silakan Bu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ini ya, saya mau tanya untuk live-nya itu
kita bawa properti boleh ya Pak ya? Hmm? Terus kira-kira dikasih waktu berapa menit untuk menyiapkan propertinya? Terus apakah siswa sendiri yang menyiapkan atau bisa dibantu dengan pendamping atau temannya siswa gitu? Oke, siap. Pertanyaannya bagus. Untuk live itu maksimal kami kasih maksimal ya Bu, ini bukan waktu minimal. Maksimal itu 10 menit. Ya. Ya kami ngerti ada persiapan misalnya mau siapin properti misal, tapi properti jangan terlalu ribet, misalnya bawa gondola dari BC gitu buat apa? Jadi panitia cuma hanya siapkan satu meja kecil, meja standar lah ya, itu buat display produk. Ingat, live itu bukan concernnya adalah tampilan belakang background kalian itu bagus. Tapi ya performa diri kalian sendiri, interaksinya apa semua dan sebagainya. Live itu nggak boleh namanya kalian cuma hanya sekedar jelasin presentasi aja, tapi harus ada interaksi. Misalnya sapa penonton dan sebagainya. Live-nya dari mana sih? Live-nya yang sudah pasti dari akun juri, dari akun saya nanti live-nya. Follower saya lumayan lah, begitu dia ya. Jadi kalian bisa live nanti dari akun saya, follower saya itu cukup lumayan. Nanti kalian ya interaksi tuh yang nanya siapa dan lain sebagainya, harus ada interaksinya karena berbeda. Live dan presentasi itu adalah satu hal yang berbeda, walaupun mungkin sekilas mirip-mirip. Waktunya berapa lama untuk persiapkan properti tergantung propertinya Bu, tapi saran saya propertinya jangan terlalu ribet, bawa rak yang gede, bawa apa namanya gondola, tidak perlu. Yang paling penting itu ya produknya bisa kalian jelaskan begitu. Jadi meja itu buat naruh properti, ya properti yang standar-standar saja lah. Pak, kalau misalnya saya siapin misalnya kayak apa sih namanya itu? Saya lupa ada tuh. Mini X banner begitu kan, atau misalnya kayak yang kipas tuh yang ada harga, ada ini, ada atau misalnya pakai bando yang ini, silahkan. Saya nggak ada masalah dengan hal itu. Dan ketika lagi misalnya kan ada properti misalnya kayak kertas, ya misalnya yang menyebutkan untuk harga, produk tipenya apa, info pesanan apa dan lain sebagainya, nggak usah dicetak terbalik. Gitu ya, nggak usah dicetak terbalik dengan harapan Pak nanti kan ke mirror nih begini gimana dibacanya terbalik, nggak usah takut, cetak aja sebagaimana biasa ya. Urusan nanti tampilannya urusan saya nanti, itu bisa kami setting. Selanjutnya lagi untuk yang live streaming, ingat live streaming itu jangan pakai seragam sekolah, pokoknya jangan pakai atribut yang terlihat kalian itu seperti anak sekolahan. Karena TikTok itu tidak mengizinkan anak umur di bawah 18 tahun. Jadi mereka pukul rata kalau misalnya ada anak sekolah yang ada atribut sekolah, nanti ya akun yang untuk live-nya itu langsung dihentikan sama dia. Begitu dia. Jadi kostumnya apa? Saya bebas. Ya, mau pakai kasual, mau pakai misalnya kalian misalnya yang jual makanan saya mau pakai kostum cep ya silahkan. Kalau misalnya kalian yang jualan misalnya batik mau pakai dipakein batiknya apa semua silahkan. Saya tidak ada masalah dengan hal itu. Yang penting bagi saya adalah berpakaian. Itu dia. Jangan sampai enggak. Masalah tuh ntar. Ya, itu dia ya. Tuh, terus selanjutnya lagi adalah yang perlu kamu perhatikan ya pas lagi kamu live streaming. Jangan menampilkan akun sosial media lain. Sekarang TikTok live-nya agak ketat nih. Misalnya begini kamu live nih, jualan batik. Teman-teman jangan lupa ya follow akun Instagram Batik Pekalongan ini gitu kan. Jangan, langsung dihentikan itu sekarang. Dulu mungkin masih ini ya, sekarang udah nggak bisa. Ketika itu terjadi, langsung kamu dihentikan. Kalau nomor telepon masih oke, begitu kan. Tapi ketika lagi kamu menyebutkan sosial media yang lain, gitu kan, misalnya Instagram, Facebook, Snack, Hello dan lain sebagainya, itu akan di take down langsung. Live-nya dihentikan. Jadi saran saya hindari hal itu. Makanya bangun akun TikTok-nya. Begitu ya. Ibu siapa tadi dari SMKN 1 Juwiring? Jelas, Bu? Jelas Bapak, terima kasih sekali. Siap. Oke. Selanjutnya dari mana nih? Dari Lena Kebumen, silakan. Selamat pagi Pak Madani. Saya Pagi. Lena dari SMK Negeri 1 Kebumen. Mohon maaf Pak, izin bertanya, untuk karoselnya maksimal berapa slide nggih Pak? Terima kasih. Oke. Carousel itu berapa slide? Kalau maksimalnya di TikTok itu setahu saya sih, saya terakhir ya yang saya update itu 8. Begitu dia. 8 slide. Dan ingat, ketika lagi kamu nanti bicara carousel, ingat aspek rasio TikTok itu adalah dia potret. Begini. Jangan kamu bikin aspek rasionya gambarnya bentuknya begini landscape. Jadi harus begini.
Jelas ya, Lena ya. Jadi maksimal berapa? Ya bagi saya pribadi sih 8. Pak, boleh kurang nggak? Alhamdulillah saya. Saya bersyukur sekali kalau itu berkurang. Gitu kan. Pak, saya cuma bikin 2 slide. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Enak saya ngeceknya, ngoreksinya cepat begitu kan. Sampai 8 kan ini. Waduh, repot itu dia ya. Ya tapi ya nggak apa-apa. Kamu maksimalkan 8, Pak. Oke. No problem. Nggak ada masalah. Jadi kalau carousel tidak ada durasi. Ingat, carousel itu kan slide geser. Begitu ya. Jadi dia tidak ada durasi. Ini sekaligus saya jawab, tadi ada pertanyaan juga. Pak, untuk durasi video bayar persona, stand up selling berapa lama ya? Maksimal durasinya bayar persona ataupun stand up selling 5 menit. Pak, kurang boleh. Bagus. Lebih jangan. Kalau saya lebih akan berpengaruh ke penilaian saya. Saya nggak tahu kalau Mas Paris sama Mat Fatul mungkin mereka enggak, tapi kalau saya pribadi saya akan kurangi nilainya. Berpengaruh bagi saya. Kenapa? Nyusahin juri itu. Ingat, kami itu harus ngoreksi. Gini loh. Satu anak ya di luar live streaming ya. Itu ada 3 konten. 1 konten carousel, 2 video. 2 video, 1 video durasinya 5 menit. Berarti kan anggaplah saya bicara 1 anak 10 menit. Dikali 30 anak itu 300 menit, 5 jam loh. Itu baru kami nonton cuma hanya sekedar baru sekali tuh. Dan saya pribadi ketika lagi scoring, misalnya ngenilai, itu saya bisa nonton video 1 anak itu minimal saya 2 kali, bahkan ada beberapa yang lebih dari 3 kali begitu loh. Ya, jadi jangan usahin juri. Ya, maksimal 5 menit aja. Tadi slide-nya maksimal tadi ya 8. Syukur-syukur kurang. Kalau saya berharapnya itu. Perhatikan, Pak, kok 5 menit sebentar banget, Pak? Yang lomba bukan hanya kalian. Yang lomba tuh misalnya contoh bukan hanya dari SMK 1 Kebumen, tidak, masih ada 30 sekolah yang lain dan mereka mengharapkan hal yang sama begitu kan. Harapannya apa? Diperlakukan semuanya secara fair dan adil. Gitu dia, ya. Gitu Lena. Kejawab ya Lena? Iya, Pak, terima kasih. Siap. Lanjut dari SMK mana lagi nih? SMKN 1 full apa sih bacanya nih? Pak. Pelem ya. Belum ya. Silakan Bu. Iya Pak, izin bertanya. Untuk TikTok live streaming selling-nya itu, apakah kita hanya promosi di performanya aja atau sampai ke penjualannya, Pak? Yang pertama itu, dan yang kedua untuk video carousel TikTok-nya itu, apakah kita hanya pakai musik atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Siap. Jadi begini, ya teman-teman. Saya jawab dulu. Live streaming selling. Live streaming selling. Kata kuncinya di situ ada selling, Bu. Jualan. Jadi Ibu promosikan. Terus kalau misalnya ada yang beli, ya bagus dong. Wah, tapi nggak ada yang beli, ya nggak ada masalah. Begitu, Bu. Oh iya. Jawab. Jelas ya, Bu ya? Maksudnya ya? Apa yang saya jelaskan paham ya, Bu? Iya, Oke. Gitu dia. Iya, paham. Karena ketika lagi kita bicara live streaming itu, bukan hanya sekedar penjualan, bukan hanya sekedar ini, tapi ingat, live streaming itu adalah dia ada komunikasi 2 arah juga, ada interaksi. Kamu ngejelasin, kamu juga mancing orang itu, audiens itu supaya mereka bisa bisa terlibat begitu loh. Gitu Bu ya, itu dia. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya Bu? Saya lupa. Untuk yang video carousel TikTok-nya boleh Pak, itu pakai musik apa enggak begitu ya? Silahkan. Iya, atau pakai. Boleh, saya mah boleh, nggak ada masalah. Terus diperhatikan lagi, buat Bapak Ibu dan adik-adik peserta, akun TikTok yang kalian gunakan dari tahap 1 sampai dengan sampai semua tahapan ya, gunakan akun TikTok yang sama. Jangan kamu pas lagi tahap 1 pakai akun TikTok pribadi kamu, terus tahap kedua pakai akun sekolah, terus tahap 3 kamu pakai akun guru kamu. Enggak, saya pengen semuanya dari satu akun yang sama. Pak, boleh nggak saya pakai akun TikTok jurusan sekolah, misalnya yang misalnya SMK Puvulem ini punya TikTok sekolah, silahkan. Pak mau pakai akun jurusan, silahkan. Pak, saya mau pakai akun guru saya, silahkan. Yang penting tentukan dari sekarang gunakan satu akun itu saja. Ya, saya nggak nerima alasan, Pak, yang bayar personanya itu diuploadnya di akun guru saya, nggak mau saya kayak begitu. Terus yang saling Pak itu baru di akun sekolah, nggak mau. Jadi satu akun saja, ya, dari awal sampai akhir ke akun yang sama. Begitu Bu, jelas Bu? Iya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari SMK Yayasan apa nih? Gak kebaca masalahnya.
Yayasan Farmasi ya? Selamat pagi Pak Madani. Pagi Bu. Iya, saya dari SMK Yayasan Farmasi. Saya mau tanya, untuk stand up selling itu dalam bentuk video atau presentasi langsung Pak? Terima kasih. Kalau Ibu lihat di juknisnya dalam bentuk video Bu. Jadi dalam bentuk video yang diupload ke YouTube, ke TikTok. Ya. Nanti linknya dikasih ke kita. Bentuk video ya Bu. Nah, bikin videonya bukan hanya stand up selling, bayar persona, carousel, bikin kontennya itu semua pas lagi di arena lomba. Begitu dia. Di arena lomba artinya ya di SMK 1 Pati nanti. Jadi nanti begini, misalnya pas lagi lomba yang stand up selling, saya akan bebaskan adik-adik ini, silahkan kalian mau ngambil spotnya di mana, mau di taman kah, mau di dalam kelas kah, dalam ruangan, atau misalnya di depan gerbang sekolah, atau misalnya di mana begitu kan ya, nanti tempatnya nanti SMK 1 Pati sendiri yang akan kasih tahu ini yang boleh diambil spotnya, ini yang tidak boleh. Kok ada gitu Pak, ada yang boleh dan tidak boleh, ya misalnya, contoh kan misalnya dalam kamar mandi ngapain juga kamu bikin konten di sana, betul kan, gitu dia ya. Itu contoh. Terus ruangan kepala sekolah ya. Kalau kepala sekolah ngizinkan, kalau enggak gimana? Begitu dia. Jadi artinya bikin kontennya itu wajib di SMK 1 Pati. Saya mau lihat prosesnya juga. Editingnya pun juga di sana. Jadi misalnya stand up selling, Ibu dampingin anaknya, ingat, stand up selling kan durasinya cuma hanya 5 menit kan. Bikin konten videonya cuma hanya 5 menit. Sudah bikin udah jelas, habis itu jam ini masuk ke ruangan editing. Ruangan editing nanti disiapin sama panitia, ya udah ngeditnya di sana, nguploadnya di sana juga. Jadi nggak seperti yang sebelum-sebelumnya saya bebasin. Kalau mau ngupload dimanapun silahkan bebas, nggak, sekarang nggak. Begitu deh. Karena banyak komplainnya. Maksudnya begini loh Bapak Ibu, saya sangat memahami sekolah itu punya daya kompetisi yang cukup tinggi. Saking tingginya terkadang mereka nyari-nyari alasan. Maksudnya begini, ini saya ambil contoh ya berkaitan. Dulu waktu itu saya bebasin. Silahkan kalian mau nguploadnya dari manapun, pokoknya masih dalam area sekolah. Mau di taman, mau di gazebo, mau di ini, silahkan, saya nggak peduli. Saya bebasin. Ketika lagi sekolahnya, mohon maaf, menang, dia nggak komplain, biasa aja. Tapi ketika lagi sekolahnya dinyatakan kalah, Pak, itu dia dibantuin sama anak DKV dari jurusannya, Pak, itu dia bagus karena dibantuin sama ini, dibantuin begitu gitu. Itu yang saya nggak mau terjadi begitu. Makanya kenapa pas lagi proses editing saya minta semuanya dalam satu ruangan semua. 30 itu satu ruangan. Terus lupa dah tuh tadi saya mau ngomong. Dalam satu ruangan, dan yang mengerjakan adalah anak itu sendiri. Jelas ya Bu ya? Bu siapa tadi dari Yayasan Farmasi? Durasinya 5 menit Bu. Halo Bu? Mana orangnya? Nggak kelihatan dong ininya. Aku lihat kamu nggak kelihatan. Ibu yang dari Yayasan Farmasi cukup jelas Bu. Durasinya tadi 5 menit ya Bu. Video ya, bukan presentasi depan juri, tidak. Ya. Oke Bu. Oke, saya lanjutin dulu dah ya. Biar ini dari peserta SMKN 1 Batang. Ya, silakan SMK 1 Batang. Mana orangnya nih? Peserta SMK 1 Batang. Oke, yuk. Nah, kalau ada videonya ini enak, bisa saya spotlight tuh, kan enak tuh. Kok mulutnya doang sama kameranya ke atas sedikit deh. Nah, gitu kan enak. Yo, silakan. Bertanya untuk live streaming sellingnya, apakah kita boleh menampilkan keranjang kuning? Boleh, sangat boleh, silakan. Misalnya kamu live-nya dari akun kamu sendiri, lalu kamu punya keranjang kuning, produk kamu udah masukin di situ, sangat bagus. Saya suka dengan hal itu. Silahkan, boleh banget, ya. Jadi nanti bisa live, misalnya begini. Pertama dari akun juri ini ada nih, ya. Gitu deh. Ini akun juri, ya saya pengen ini aja, gitu kan, biar bisa nanti saya punya dokumentasi. Pak, saya mau live juga dari akun dari akun saya pribadi yang akun sekolah atau pribadi dan sebagainya yang sudah ada produk kami di keranjang kuningnya. Silahkan, jadi ada 2 kamera di depan, silahkan aja, nggak apa-apa. Saya malah seneng dengan hal kayak begitu, ya. Saya seneng kalau kayak gituan, ya. Kejawab, boleh ya? Iya, amat sangat boleh. Siap. Lanjutnya lagi dari mana? Pendamping SMKN 1 Demak. Mana nih SMK 1 Demak nih? Selamat pagi Bapak, izin bertanya. Ya, diizinkan Bu.
Ya, terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan carousel, Pak. Apakah carousel itu dalam bentuk desain atau memang video yang dibuat slide sehingga bisa di-swipe, Pak? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Belum tahu ya. Oke, untuk yang live streaming-nya apakah dilakukan oleh juri langsung di hadapan juri atau juri hanya melihat melalui akun TikTok, Pak? Coba Apakah yang akan ke berhadapan pertanyaan langsung kedua dengan- diulangin, saya nggak jelas. Untuk live TikTok-nya, Bapak, Oke. ketika live streaming nanti, apakah akan langsung dihadapi oleh juri, berhadapan langsung, atau juri hanya melihat melalui media TikTok, Pak? Oke, saya jawab Terima satu-satu kasih, ya. Bapak. Untuk yang carousel, boleh pakai yang untuk carousel slide geser nggak usah pakai video, Bu. Karena misalnya Ibu pakai video, misalnya slide geser ini gambar, habis itu bikin video. Dan terus videonya durasinya 1 menit, ya sama aja bohong bagi saya gitu loh, Bu ya. Jadi bagi saya pribadi gambar aja, biar gampang, gitu kan. Jadi bagi saya pribadi gambar aja. Jadi editnya pakai apa? Ya boleh mau pakai Canva, boleh mau pakai Microsoft PowerPoint, ini silakan bebas. Yang penting aspek rasionya potret ya, Bu. Potret itu artinya 9:16, bukan 16:9. Kalau 16:9 ya kayak begini, gitu ya. Oh, kok mati HP saya? sorry. Gitu dia, ya. Jelas ya, Bu? Terus tadi live streaming itu begini. Ya otomatis live streaming itu kan live tuh. Kami bisa lihat dari sini atau melihat langsung, kan kami dalam ruangan. Betul nggak, Bu? Jelas dong? Ya, jadi kayak ada studio itu, ya teman-teman ya silakan saja itu, ya otomatis kelihatan sama kami lah. Bisa jadi kalau saya keluar ruangan bisa jadi, tapi saya tetap nonton dari sini, dari dari akun TikTok yang lain. Saya memastikan signalnya bagus nggak, suaranya jelas atau tidak, dan lain sebagainya. Begitu dia. Cukup jelas, Bu? Baik, terima kasih, Bapak. Oke, siap. Demak sudah. Terus silahkan dari mana nih? Dari Pekalongan, monggo. Mana Pekalongan nih? Assalamualaikum, halo Pak Madani. Halo juga. Saya dari peserta SMK Negeri 2 Pekalongan. Izin bertanya, Pak, untuk di dalam slide carouselnya itu, apakah boleh menggunakan foto yang sudah disiapkan dari rumah ya, Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Untuk yang understanding sales profession, itu kan begini. Understanding itu kan pengertian tentang profesi sales. Melalui berdasarkan apa? Ada 2 sumber yang bisa kamu gunakan. Pertama berdasarkan wawancara, yang kedua berdasarkan wawancara dan literasi. Kedua literasi. Jadi misalnya wawancara. Nih dari mana nih tadi? Saya lupa, dari Pekalongan. Siapa sih namanya? Peserta doang ya? Ya Pak, saya Diva Nafisa dari SMK Negeri 2 Pekalongan, Pak. Oke. Panggilannya apa? Diva, Pak. Dita. Diva. Oh, lupa. Oh ya udahlah, pokoknya begitu deh ya. Misalnya kamu begini, ya proses wawancara. Misalnya kamu menghubungi salah satu pedagang batik yang yang cukup jualannya paling bagus lah di kota kamu. Kamu wawancara dia, Pak, tentang sales seperti apa sih? Halangannya apa, kendalanya kayak gimana, enaknya kayak gimana dan sebagainya. Pas lagi ke proses wawancara, kamu ada ambil foto. Terus fotonya mau kamu tampilkan di slide carousel kamu. Boleh apa enggak? Ya boleh lah. Artinya kan foto itu kamu ambil sebelum pas lagi lomba, betul kan? Ya. Jadi jawabannya apa? Boleh atau tidak? Iya, boleh ya Pak ya. Jawab ya. Udah. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak. Jelas ya? Oke. Jadi untuk yang Anda sales profession, adik-adik, Bapak Ibu semuanya, kami perbolehkan dari kemarin bahkan. Silahkan kalian mau cari profilnya kayak gimana. Habis itu pas lagi proses wawancara, pas lagi interview, dan ini lalu misalnya contoh dibikin konten gitu. Hari ini saya mau berangkat ketemu dengan Pak Amin, seorang pedagang batik ternama di kota saya. Saya udah bikin janji guys, kalian bikin video kayak begitu, upload ke TikTok, boleh banget. Saya justru malah senang dengan hal itu. Senang banget dengan anak-anak kalian itu yang sudah bangun akunnya atau ngupload kontennya, bukan hanya sekedar pas lagi lomba, tapi sebelum lomba tuh sudah dibangun tuh bikin. Ini misalnya nge-zoom, rekam begini nih, nge-zoom, technical meeting dengan teman-teman para peserta LKS, datang dengan dewan juri. Kan masih di CapCut, lalu di-upload, silakan, nggak apa-apa. Bagus malah ya. Jadi sebetulnya banyak konten yang bisa kalian buat. Begitu loh. Dan ingat, saya pribadi itu akan menjadi penilaian alternatif. Maksudnya begini, penilaian alternatif. Misalnya ada 2 anak atau 2 peserta yang bobot nilainya sama.
Tapi kan juara cuma satu. Juara satunya cuma satu, nggak bisa dua, begitu kan? Nah, penilaian alternatif itu saya akan lihat nanti, ya udah keaktifan akun TikTok yang dia bangun seperti apa. Misalnya dari Pekalongan nih, saya anggap misalnya Pekalongan sama Kebumen nilainya sama begitu. Mana yang harus saya pilih ini? Misalnya Pekalongan, dia sudah bikin kontennya dari sebelum-sebelum itu udah pada dia bikin tuh kontennya sampai 100 konten tuh, viewernya juga cukup lumayan dan sebagainya. Kebumen, mohon maaf ya, ini kan pengandaian. Kebumen cuma kontennya cuma hanya pas lagi dia bikin, pas lagi lomba doang cuma 3. Saya akan pilih mana? Pekalongan jelas. Kenapa? Aktif, itu aja. Itu penilaian alternatif. Jadi ya silahkan. Begitu ya. Jadi silahkan saja. Walaupun itu tidak akan mempengaruhi, oh dia kontennya udah 200 Pak, dia pasti menang. Enggak seperti itu. Penilaian alternatif itu akan terjadi ketika lagi ada 1 atau lebih gitu kan, 2 atau 3 peserta yang mempunyai bobot nilai yang sama. Untuk penentuan mana yang harus kami pilih sebagai juaranya, begitu dia. Ya. Jelas, Dita? Halo? Cukup jelas? Baik, Pak, sudah jelas. Oke, siap. Terima Kalau kasih. begitu, saya selanjutnya dari Boyolali. Mana Boyolali nih? Boyolali? Ya, Pak. Ya, siap. Silakan, Bu. Maaf, izin bertanya, apakah produknya itu bisa sama dengan produk pas waktu lomba LKS di kabupaten? Jawabannya adalah bisa. Singkat, padat, jelas. Sangat bisa. Oh iya, terima kasih, Pak. Oke, siap. Produknya begini, produknya kami bebaskan. Produknya bisa produk UMKM, atau Pak, nggak ada produk UMKM daerah saya, silahkan, terserah, bebas produk apapun, mau makanan ataupun non-makanan. Tapi, walaupun kami bebasin, ada beberapa kriteria yang dalam tanda kutip perlu teman-teman perhatikan. Misal, artinya paling sederhana sih, produknya tidak melanggar norma hukum agama, forum hukum Indonesia. Misalnya, Pak, kan produk bebas Pak, saya mau jualan obat kuat, boleh nggak? Etikanya nggak ada. Berarti ya, buat apa kamu jual obat kuat? Betul kan? Itu dia. Pak, saya mau jualan alat kontrasepsi, nggak usah. Buat apa? Ya, janganlah kayak begitu. Ya, nggak usah yang aneh-aneh begitu dia ya. Gitu, produknya kami bebaskan. Ya, gitu dia. Oke, saya lanjutkan lagi. Satu lagi tambahan. Stand up selling itu, saya kemarin sudah kasih tuh link yang kemarin dari video Pak Dedi. Perhatikan poin-poinnya tuh tentang stand up selling itu apa saja. LKS ini bukan lomba yang akhirnya jualan lombanya maksud gimana ya? Banyak-banyakan jualan, bukan begitu. Omset bagi saya nggak peduli. Omset itu bagi saya nilai plus buat kalian. Karena omset itu mohon maaf, adik-adik, bisa direkayasa, bisa dimanipulasi. Contohnya begini, misalnya saya jualan nih, supaya saya bisa menang lomba, seluruh sekolah wajib, kepala sekolah instruksikan, semua guru-guru wajib beli senilai segini. Tercapai, itu omset gampang, mudah, begitu dia. Tapi bukan itu. Makanya, omset tertinggi bukan berarti dia menang. Enggak. Kita bukan lomba banyak-banyakan jualan, tidak di situ ya. Gitu dia. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Lanjut lagi, Boyolali sudah jelas ya. Lanjutnya dari SMKN 3 Surakarta, peserta mana anaknya nih? Oke. Halo, selamat pagi Pak Madani. Pagi. Oke, saya akan bertanya. Ini ada 2 pertanyaan. 5 juga saya jawab. Baru 2. Yang pertama, apakah penilaian video editing sangat berpengaruh atau lebih ke dalam penyampaian videonya? Oke. Kedua. Lalu proses editnya nanti pakai APK apa itu bebas atau ditentukan dari juri? Oke. Lalu ada satu lagi. 3 dong berarti ini. Iya. Apakah juri sebagai masyarakat atau sebagai dewan juri? Suara kamu nggak jelas. Pertanyaan yang ketiga apa? Apakah dewan juri sebagai tokoh masyarakat atau sebagai dewan juri yang menilai secara formal? Secara produk yang akan saya jual, target marketnya adalah anak muda. Jadi nanti pada stand up selling, apakah boleh menggunakan bahasa yang non-formal? Oke, siap. Pertanyaannya bagus. Nih, pertanyaan bagus kayak begini. Saya jawab dulu satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa tadi pertanyaannya? Apakah penilaian video editing sangat berpengaruh? Oke, siap. Jadi gini, video editing itu
Konsepnya begini, yang kami nilai itu adalah lebih ke performa kalian. Buat apa kamu misalnya editingnya bagus, tapi kamu ngomongnya gelagapan, nggak jelas. Paham ya? Oke ya, itu dia. Paham, Pak. Jadi saya tuh lebih suka, mohon maaf nih adik-adik, kamu ngambil konten pakai handphone biasa. Mungkin nggak ada background apa-apa, background cuma hanya sekolah SMK pengampu doang. Tapi suara jelas, penyampaian kamu menarik dan sebagainya. Itu jauh lebih baik daripada kamu ngambil pakai kamera besar begitu, lalu dikasih animasi apapun dan lain sebagainya. Ini bukan lomba multimedia. Begitu dia. Daripada kamu pakai kamera bagus yang ditunjukkan begini seakan-akan kayak presenter berita dan lain sebagainya, tetapi ngomongnya kamu nggak jelas dan lain sebagainya, itu bagi saya nggak ada artinya begitu editing. Jelas ya? Siap, jelas, Pak. Nomor 1 udah kejawab ya? Ya. Oke. Selanjutnya adalah yang nomor 2 tadi tentang apa tadi? Bahasa ya? Aplikasinya? Oh, aplikasi. Tentang aplikasi kami bebaskan. Kalian mau pakai CapCut, mau pakai Insert, mau pakai Power Director, mau pakai KineMaster, mau pakai apapun silahkan. Saya tidak ada masalah dengan hal itu. Ya, tidak ada masalah dengan hal itu. Intinya adalah satu, aspek rasio harus jelas. Ingat, konten TikTok begini, nggak boleh begini. Begini sih boleh ya kan, cuma sayang banyak space yang kosong begitu loh, buat apa? Ya, jadi ininya begini. Kedua, yang harus kamu perhatikan juga adalah kalau kamu terlalu pakai kamera yang canggih, pasti Pak, kamera saya ini udah bisa video 4K atau dan lain sebagainya begitu. Iya bagus, bagi saya oke, no problem, nggak ada masalah. Tapi di TikTok ada gunanya nggak? Bagi saya nggak ada gunanya 4K mau kayak ataupun HD. Bagi saya ya, bagi saya itu tidak ada gunanya sebenarnya. Lagi pula kamu pakai resolusi besar-besar kayak gitu, penyimpanan otomatis memakan daya kapasitas yang besar. Dengan daya kapasitas yang besar, kamu akan nguploadnya akan jauh lebih lama pasti. Betul nggak? Ya. Dan ingat, kamu punya waktu durasi. Video 5 menit video 5 menit kapasitasnya 5 GB. Kamu nggak bakal cukup nguploadnya sampai 1 jam. Betul kan? Yang dirugikan siapa? Begitu nggak taunya linknya nggak bisa diserahkan karena waktunya sudah habis. Siapa yang rugi? Bukan saya loh. Betul ya? Artinya begini teman-teman. Saya tidak akan mentolerir, misalnya, Pak, saya nggak bisa upload nih gara-gara signal. Kalau cuma hanya ada 1 atau 2 orang, saya abaikan. Tapi kalau misalnya semuanya, Pak, ini signalnya sedih, susah, dan lain sebagainya, itu mungkin akan jadi pertimbangan kami, ya, atau kami perpanjang waktunya, atau kayak gimana, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya cuma dari 30 peserta, cuma hanya 1 atau 2 peserta yang mengeluhkan kualitas jaringan, nggak bisa ini, tapi yang lainnya semuanya bisa, begitu loh. Artinya yang salah siapa? Ya kalian sendiri, yang 2 orang anak itu, begitu. Jadi perhatikan. Terus satu hal lagi, jangan mengandalkan jaringan kuota yang ada di sekolah. Walaupun mereka menyediakan WiFi, ingat, diperhatikan, lomba bukan hanya kita saja. Yang kedua, lebih baik apa? Mendingan backup dengan bawalah punya kuota masing-masing. Tanya sama Bu Septi, di sana itu provider apa yang cukup kuat jaringannya, Telkomsel, Indosat, Tri dan lain sebagainya. Silahkan nanti ditanya. Jadi disiapin, begitu dia. Kuota yang cukup lah, begitu ya. Oke, jelas ya? Oke, ketiga tadi pertanyaan kamu adalah juri. Ini di lomba yang mana? Stand up apa live streaming atau bayar persona? Yang stand up selling sama live TikTok. Oke, ya. Jadi begini. Juri berfokus kepada fungsinya sebagai juri. Jadi kalau misalnya produk kamu itu misalnya kamu tujukan buat anak muda, silahkan. Jadi bukan produk itu ditawarkan ke juri, tidak ya, sama sekali tidak. Ya, mengerti ya? Oke, jelas ya. Jadi nggak apa-apa. Dan Pak, saya live-nya mau pakai bahasa, silahkan, nggak apa-apa. Misalnya kalau target kamu ini, misalnya untuk yang live ini, Pak, target saya lah anak-anak muda. Ini dari mana nih tadi? Surakarta. Ini untuk anak-anak muda yang ada di Solo. Mereka selama ini lebih nyaman dengan pakai disapa dengan bahasa gaul, bahasa Jawa gitu kan. Silahkan, saya nggak larang. Mungkin saya nggak ngerti. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau Jawa, saya ngerti. Mayoritas saya ngerti. Walaupun saya nggak bisa balas, itu aja. Ya, ya. Tapi andai kata misalnya saya nggak ngerti, Mas Faris, Mas Fatul Amin, saya yakin ngerti. Begitu dia. Pak, saya mau live nih mau pakai bahasa Inggris, boleh nggak? Silahkan. Kalau saya nggak ada masalah, saya nggak perlu pakai translator, gitu loh. Ya kan? Cuma permasalahan sesuai nggak dengan audiens niche kamu.
orang gampang lebih memahami atau enggak. Kalau kamu jualannya di Amerika, ya mungkin oke. Tapi kalau kamu cuma targetnya dari Surakarta atau misalnya Indonesia secara umum pakai bahasa Inggris, cumanya terlihat keren doang, tapi orang pada ngomong apaan sih kan gitu, ya? Gitu dia ya. Terima kasih. Kejawab? Terima kasih Pak Jelas ya? Mandiri. Siap. Selanjutnya dari mana nih tadi ya? Sebentar, selanjutnya dari SMK Negeri Purwokerto, pendamping. Apa Ibu nih? Purwokerto, mana Purwokerto? Ya, silakan. Mana orangnya? Kok nggak ada suaranya? Halo? Bapak Ibu guru pendamping SMK Negeri 2 Purwokerto? Silakan kalau mau bertanya. Kalau tidak saya coba saya lewatkan dulu. Mohon maaf Bapak. Oh, dimaafin. Ya. Kalau enggak saya lewatkan dulu ke SMK Negeri 1 Batang. Oh ya udah lagi error audionya ya. Ke SMK 1 Batang. Silakan. Yuk. Eka Wulandari. Peserta ya? Baik. Kalau dari mukanya peserta Ya, sih. selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Halo, Pak. Ya, halo. Sebelumnya izinkan saya Eka Wulandari dari Diizinkan. Bawang. Jadi seperti yang sudah Pak Madini tadi jelaskan bahwa Bawang. desain korosel dibuat oleh pihak lain, Pak. Nah, desain korosel itu harus dibuat oleh peserta sendiri. Nah, pertanyaan saya, Pak, desain korosel tersebut boleh dibuat sebelum hari H lomba atau harus saat lomba, Pak? Baik, terima kasih itu tadi. Pertanyaannya bagus. Yang dibuat desainnya, ngeditingnya itu pas lagi di hari H lomba. Jelas ya? Tapi bahan-bahannya, loh kok kamera saya nggak ada. Bentar. Tapi bahan-bahannya sebelum hari H lomba ya justru sudah kamu kumpulkan. Mengerti kan? Oh, ini nanti saya mau ngupload gambarnya kayak begini. Nanti ini hasil wawancara saya seperti ini. Dan bahan-bahan itu, misalnya contoh kamu ngambil proses wawancara, interview, atau misalnya kamu diskusi dengan seorang Bawang itu daerah mana sih? Bawang kan Jawa Tengah ya. Nanya lagi. Banjarnegara, Pak. Iya, Banjarnegara. Misalnya di Banjarnegara itu ada seorang pengusaha atau misalnya seorang yang jualannya bagus dan sebagainya. Lalu kamu temuin dia, kamu tanya menurut dia tuh gimana. Lalu kan kamu ambil foto kan otomatis dong. Ada foto atau misalnya dokumentasi atau lain sebagainya. Ya silahkan itu disiapin. Nanti tinggal Pak, saya mau nanya diskusi sama guru, boleh nggak? Ya silahkan. Tapi sebelum lomba, ya nggak perlu latihan. Begitu udah kamu selesai wawancara, lalu kamu diskusi. Bu, tadi dari Pak ini atau Bu ini menurut dia begini. Menurut kira-kira Ibu, kalau poinnya saya ambil yang ini, boleh nggak? Jadi jawabannya adalah, bahan-bahan silahkan kamu kumpulkan dari sebelum hari H, boleh, sebelum lomba. Dari kemarin-kemarin sekarang, boleh. Betul ya? Kamu pakai browsing di Google, lihat di YouTube, pengertian sales itu kayak gimana, silahkan, nggak apa-apa. Ya, tapi ngeditingnya nanti pas lagi lomba. Jelas? Jelas ya? Ngediting lomba yang ngerjakan siapa? Kamu sendiri. Nggak boleh dibantu sama guru kamu. Oke? Ya, baik, Pak. jadi Terima kasih. Pak, nanti saya mau ngediting mau pakai Canva, mau pakai Canva boleh nggak? Silahkan. Pak mau pakai, saya nggak nyaman pakai Canva kok. Kenapa nggak nyaman? Nggak bisa. Kenapa lagi nggak nyaman? Canva saya masih gratisan Pak, belum premium. Jadi saya mau pakai PowerPoint, silahkan. Begitu dia. Jelas ya? Yang Jelas, penting Pak. perhatikan aspek rasionya. Ingat, TikTok tuh begini, saya berkali-kali ngingetin nih. Aspek rasionya seperti ini, post rate. Ya, jangan kamu bikin nanti di Canva-nya kayak di Instagram begitu, kotak. Atau misalnya kayak di YouTube begini nih, 16:9. TikTok tuh begini. Jelas ya? Pak. Oke, terima kasih. Siap. Ada lagi? Siap. Saya coba lihat di izin bertanya sekali lagi. Bentar, oke. Saya baca sambil ini ya. Saya baca di kolom chat. Saya baca kolom chat dulu. Carousel menggunakan musik saja atau menggunakan penjelasan suara peserta? Musik saja, nggak usah pakai penjelasan. Karena saya bisa baca kok. Karena kan pas lagi kamu carousel kan kamu ada nulis-nulis kan, slide kan ada tulisannya itu apa semua saya bisa baca. Jadi nggak perlu pakai penjelasan suara, nggak perlu. Kalau penjelasan suara itu jadinya video. Ya, oke. Itu dari Cilacap ya, mudah-mudahan kejawab Aurora. Dari Ngablak.
apakah yang ngambil video boleh pendamping atau teman peserta? Oke. Saya izinkan, pas lagi misalnya bikin video bayar persona, stand up selling, pas lagi di SMK 1 Pati, kamu dibantu sama guru kamu, kan kamu tampil. Kan kamu tampil ngomong ngejelasin, oh begini teman-teman bla 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 bla. Yang ngambil video siapa? Kalau kamu nggak dibantuin sama pendamping. Tapi yang boleh bantuin kamu cuma hanya guru pendamping. Nggak ada boleh teman kamu. Jadi pas lagi di arena lomba hanya satu guru pendamping dan satu guru. No question, no discussion. Udah, itu aturan yang kami sepakati oleh panitia. Gitu ya. Jadi di arena lomba hanya satu guru pendamping dan satu peserta. Pak, saya mau butuh, ini teman saya yang biasa ngambil. Nggak bisa pokoknya. Kecuali kalau teman kamu itu pendamping. Guru pendamping. Begitu ya. Itu jawab dari Ngablak ya. Selanjutnya dari Ngablak udah. Dari SMK 1 Pati Mutiara. Dari 1 Pati, masing-masing peserta diberi waktu berapa lama Pak untuk mempersiapkan peralatan dan produk untuk live streaming? Sebetulnya begini, kalau saya pribadi, persiapan itu secepat mungkin. Jadi kita sifatnya adalah paralel. Jadi misalnya nih nomor 1 udah tampil, nomor 2 udah siap-siap. Pas lagi nomor 1 ini udah mau selesai, nomor 2 tuh udah ya pokoknya udah siap-siap standby begitu kan cuma ngetrek paling cuma 1 menit 2 menit lah. Begitu dia. Ingat ini pesertanya banyak adik-adik ya, ada 30 orang. Begitu. Jadi waktu ini benar-benar kita coba concern. Oke, jelas ya? Begitu. Itu dari peserta. Jadi waktunya mungkin 1 sampai dengan 2 menit. Begitu dia, ya. Sekali lagi, apakah pakaian di hari pertama bebas atau ditentukan panitia? Baik. Ini saya jawab nanti tambahannya dari Ibu Septi. Kalau saya pribadi, yang penting pas lagi live atau pembuatan konten TikTok gitu ya, ini upload konten di TikTok dan live, kalian bisa nilai sendiri. Jangan pakai atribut sekolah. Kalau enggak nanti konten kamu di take down atau live kamu juga di take down karena TikTok menganggapnya kalian di bawah umur. Begitu dia. Ya. Terus Pak, kita pakai pakaian seragam formalnya kapan? Ya sebetulnya kalau masalah tergantung. Misalnya ini pakaian seragam gitu, nanti bicara sama panitia. Apakah nanti pas lagi hari ketiga, pas lagi nanti kita belajar tentang TikTok seller, TikTok affiliate, pakai seragam sekolah silahkan. Atau misalnya pas lagi penutupan atau misalnya pembukaan, ya silahkan. Begitu dia. Ya, begitu ya. Itu dari Boyolali ya, udah mudah-mudahan kejawab. Nanti Bu ini tinggal diiniin. Mengenai live TikTok, nanti akun itu kan harus 1000 follower, baru bisa live atau bagaimana? Makanya begini, bangun kontennya dari sekarang, ya. Jadi artinya nanti pas lagi live, yang sudah pasti kalian itu live dari akun juri. Pak, saya akun TikTok saya sudah bisa live, boleh nggak saya live dari situ juga? Silahkan, jadi ada 2 handphone di situ. Ya, jadi kenapa pakai akun juri? Salah satunya adalah supaya pertama begini, audiensnya sama semua dari satu akun, betul kan? Itu ya. Kedua, ada beberapa akun yang belum bisa memenuhi persyaratan live. Begitu di. Ya, itu dia ya. Walaupun nanti di hari ketiga saya akan sharing tentang TikTok live, TikTok seller, TikTok affiliate, dan salah satu materinya adalah walaupun follower kamu cuma hanya 1, 2, tapi kamu bisa live, itu caranya gimana? Nanti saya ajarin. Tapi di hari ketiga setelah selesai lomba. Kenapa nggak diajarin sekarang? Panjang itu ntar. Dan lagi pula ngajarnya secara Zoom kayak begini nggak maksimal. Begitu dia ya. Gitu. Jelas ya? Itu dia. Berpengaruh ke penilaian nggak? Nggak berpengaruh ke penilaian. Tidak sama sekali. Kami memahami. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa karosel ukurannya 9:16. Apakah boleh ukurannya enggak, ukurannya 9:16. Nggak boleh ukurannya 16:9 atau ukurannya apa? Nggak ada, walaupun nggak ada, pokoknya ukurannya 9:16. Ya, jadi karosel ukurannya berapa Pak? 9:16 atau portrait. Udah, itu aja. Ya, Huzirin Nabila kejawab ya. Ukurannya adalah 9:16 atau portrait. Apakah boleh ukuran yang lain? Tidak. Udah, itu aja biar gampang. Waktu buat stand up selling boleh bawa teks nggak? Bebas. Silahkan. Mau bawa teks boleh, tapi menurut kamu menarik nggak kira-kira? Begitu loh. Kan kelihatan itu groginya kamu atau apa begitu kan. Ya menurut kamu menarik nggak? Misalnya kalau bawa teks, misalnya kayak apa namanya tuh, cue card, orang lagi jadi MC begitu kan.
Dia kan kebanyakan memang dia bawa teks, tapi kan dia tidak terlalu fokus ke teks kayak orang pidato, enggak. Stand up selling adalah ini, teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tentang produk saya batik. Batik bla 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 bla, targetnya begini-begini. Ngapain begitu. Tapi kalau misalnya kayak MC kamu cuma nyatet-nyatet poinnya doang, nanti habis ini apa ya silahkan. Ya. Yang penting terlihatnya bagus lah. Ya. Dari SMK 3 Jepara mudah-mudahan kejawab. Materi sudah pernah saya kirim dan lain sebagainya. Ayo, ada lagi? Pak, ngeliat contoh-contohnya gimana? Kalau kalian browsing di TikTok, itu banyak banget. Karena gini, skema yang kita buat sekarang, itu gabungan dari skema LKS 3 tahun terakhir. Contoh misalnya Understanding Sales Profession itu skema tahun 2022. Buyer Persona itu 2021. Stand Up Selling itu 2020 kalau nggak salah. Kalau misalnya live streaming sih, kita 3 tahun terakhir ini ada terus. Begitu ya. Oke. Untuk tanggal 31 pelaksanaannya di tempat lomba berarti ya Pak? Betul. Pelaksanaannya di tempat lomba di SMK 1 Pati. Begitu dia ya. Tapi saya tanya dulu nih teman-teman. Mau nggak belajar di hari ketiga, mau kita manfaatkan untuk belajar untuk kayak tadi TikTok Seller, TikTok Live, TikTok Affiliate. Kalau misalnya mau tulis kolom bilang mau ya. Kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Saya langsung pulang. Kan enak. Begitu loh. Kalau saya asik-asik aja orangnya masalahnya. Ya, begitu. Tanggal 30 ya. 31 sorry. Kalau mau ya silahkan. Kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Saya dengan saya happy aja kok. Itu doang. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebenarnya mau Pak, tapi itu kita udah booking hotelnya cuma 2 hari sampai hari Selasa. Hah? Ya udah kita batalin kan, gampang. Iya kan? Gitu aja. Karena waktunya kita cuma bisa sisa di tanggal 3 itu tanggal 39 30 itu kan lomba. Betul kan? Lombanya tanggal 29 kan Bu ya? 29 dan 30 kan? Nah, itu dia. Kalau misalnya Pak, saya mau tapi saya udah booking ini, ya sudah, ya nggak apa-apa. Maksudnya yang mau silahkan. Kita lihat nanti banyakan yang bisa, yang tidak bisa. Kalau yang banyakan yang tidak bisa ya kita batalkan, gitu aja. Saya malah happy bisa cepat balik ke Jakarta, gitu doang. Yuk. Tadi siapa ya? Mas Paris atau Mas Amin kalau ada mau tambahan monggo Pak. Mungkin dari saya gitu ya. Ya, siapa? Silakan. Mana orangnya? Dari mana? Yang mana? Untuk karena itu kan ada di tambahan teksnya itu ukuran videonya boleh pakai atau tidak? Berkali pertanyaan terakhir ya. Ukuran videonya 9:16. Bukan pribadi, saya akan kurangin poinnya. Selain 9:16. Tuh cukup jelas ya. Itu aja. Kalau saya. Baik Pak, terima kasih. Oke, siap. Thank you. Tanggal 28 apakah ada TM kembali dilaksanakan di tempat? Nah, ini mungkin nanti Bu Septi yang jawab. Bu Septi, saya persilahkan. Terima kasih Pak Madani dan Bapak Ibu serta peserta yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ini saya menyampaikan lain-lain yang berkaitan tentang itu. Terkait dengan tanggal 2 kan, benar itu tidak diperlukan TM luring, kita datang untuk registrasi serta terus kami memberi card, kemudian di teman-teman peserta nanti kita akan cek lokasi saja. Jadi nanti saya akan mengajak teman-teman ada mata itu hanya bebas Bapak Ibu kami berikan masing-masing peserta karena pasti sudah punya konsep masing-masing terkait untuk lombanya. Yang penting rapih, sopan dan memang sesuai dengan aturan aja seperti itu. Kemudian terkait dengan provider, kami nanti untuk pelaksanaan lomba ada 2 ruangan yang disiapkan. Yang pertama ruang utama yang berisi 31 peserta untuk koordinasi awal. Jadi kalau melihat rundown tadi sebenarnya kami hanya butuh waktu sekitar 30 menit
saja Pak Mardhani koordinasi di awal. Kalau memang nanti mau dimajukan, jadi lombanya di hari pertama nanti menjadi 3 tahap itu malah lebih bagus. Jadi nanti hari kedua kita hanya fokus sama live streaming saja. Seperti itu nggih Pak Mardhani. Nggih. Oke. Kemudian untuk provider untuk support untuk ada 2, itu Telkomsel dan Indosat. Jadi nanti teman-teman bisa menyiapkan untuk itu nggih, dan kami juga supaya wifi-nya kenceng. Tapi untuk antisipasi juga teman-teman bisa menyiapkan provider Telkomsel atau Indosat. Seperti itu. Kemudian untuk tanggal 28, tanggal 28 kami rencanakan jam 3. Jam 3 nggih Bapak Ibu, jam 3 nanti kami undang Bapak Ibu datang ke SMK Negeri 1 Pati. Kita akan registrasi di lobi dan langsung dilanjutkan langsung ke cek area. Seperti itu. Tambahan dari saya. Kira-kira ada yang mau menanyakan seputar tentang lombanya? Atau Maaf, sudah izin bertanya untuk Ibu Septiana, untuk tanggal 20 sampai di Pati atau bagaimana? Oh, iya. Tanggal 28. Sebenarnya ini kondisional nggih. Jadi kenapa kok tanggal 28 pada akhirnya kami siapkan untuk registrasi, karena biar di hari Seninnya kita bisa fokus dengan lomba, mengingat peserta kita ada 31, jadi kami harus tetap membagikan kokat dan sebagainya. Kalau memang ada sekolah yang tidak bisa hadir jam 3 sesuai dengan jadwal yang sudah kami bagikan, yang penting di tanggal 28 itu posisinya sudah di Pati. Jadi nanti bisa menemui panitia secara personal untuk terkait dengan kokat ataupun keperluan yang lain. Karena kebetulan cek lokasi sekolah itu sangat penting nggih Bapak Ibu dan adik-adik semua, mengingat nanti biar ada persiapan kira-kira di manakah untuk tag videonya, sehingga ya dan siap mungkin propertinya dan semuanya bisa dipikirkan saat tanggal 28 malam. Karena kalau ke SMK 1 posisinya itu jam malam ya, atau sudah gelap, tidak bisa melihat area secara langsung. Nah, makanya ketika jam 3 sampai jam 5 kami fasilitasi biar masih cerah karena posisinya masih sore, jadi bisa untuk mempersiapkan lebih fokus lagi kira-kira nanti akan mengambil video di area mana, mau di ruang kelas atau mau di area sekolah. Yang penting nanti konfirmasi dulu ke kami melalui saya. Ngoten. Baik, terima kasih Bu Septiana. Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu atau adik-adik? Tanya Nggih, monggo. Mau tanya Bu Septi. Silakan. Berarti maksimal jam 3 kita udah sampai Pati ya? Nggih, kalau iya, Ibu gitu ya. jam 3, nggih antara jam 3 nanti kami posisinya di sekolah standby. Untuk yang penting jangan 5 atau maghrib ngoten Bapak Ibu, karena makasih. Seperti itu. Ada lagi atau sudah cukup? Bertanya dari Pak Mardhani. Monggo, ada lagi siapa? Bu, saya pendamping dari SMK 2 Magelang, Bu, izin bertanya. Ibu itu kan kemarin kan dari panitia kan booking hotelnya kan 2 malam ya Bu ya. Kita ke sana tanggal 28, 29. Nah, padahal 30 kan masih di sana Bu. Itu lalu bagaimana Bu? Berarti kami tetap nambah hari kan Bu? Karena tanggal 30 kita posisinya masih lomba, jadi tanggal 30 jam 12 kan nanti Bapak Ibu yang hotelnya dicarikan panitia kan sudah check out.
Sehingga nanti ketika posisinya lomba di sekolah, nanti Bapak Ibu pendamping atau tim bisa mengurus barang-barang yang ada di hotel untuk check out. Seperti meminimalisir penginapan juga. Tetapi kalau memang berkenan untuk tambah juga tidak masalah Bapak Ibu. Karena kan sebenarnya barang itu, barang dari peserta, saya rasa yang menyiapkan kan pasti dari pendamping, jadi bisa disiapkan dulu packing mulai dari tanggal 30 pagi, posisinya sudah ready, sehingga nanti kalau sebelum mendekati jam check out, tim dari sekolah, tidak harus pendamping, pastikan bahwa Bapak Ibu yang lain itu nanti bisa membantu untuk urus check out-nya, karena nanti bill out akan diberikan ketika check out, seperti itu. Terima kasih Bu. Izin bertanya Bu Septi. Silakan Bu. Saya dari SMK Al Furqon. Kebetulan kan kami kan berarti berangkat tanggal 28. Itu kan karena kami posisinya jauh, sehingga berarti kami mulai dari tanggal malam 29 berarti sudah ada di sana di Pati. Nah, itu kemarin terkait dengan hotel juga, kemarin yang kita pernah sempat ngobrol di ketemu di MGMP Jateng, itu yang saya sampaikan ke Bu Septi, itu kan kami butuh 2 kamar, karena mungkin kemarin hanya baru 1, berarti ada penambahan 1 kamar lagi. Insya Allah hari ini administrasi bisa kami transferkan Bu, gitu. Nah itu gimana Bu? Karena kemarin kan yang disampaikan guru pendamping yang sudah saya daftarkan dari awal, itu kan 2 malam berarti ya. Ibu, terkait penginapan, karena itu posisinya nanti di luar RAB ya, dan memang sudah menjadi bahasan lama, bisa kita selesaikan secara personal Bu. Jadi di luar dari TM ini, nanti bisa melalui WA. Ngoten mawon. Kita fokuskan sudah tidak ada yang ditanyakan. Ngoten. Dari Pak Faris atau Pak Amin. Tidak ada, cukup. Apaan Bu? Oh ya, Mas Faris, silakan Mas Faris, atau masih monggo. Saya sudah jelas semua. Enggak, saya tidak ada tambahan. Kalah lagi. Gak mungkin lah ya kenal. Mana Mas Amin ini nggak ada dia. Nah, silakan Bos. Kasih ujangan kayak apa kayak bebas. Mohon maaf gitu Bu loh. Septi, ini kebetulan kan kami tadi mau masuk, ternyata dari SMK Al Furqon hingga ini masuknya telat. Jadi ketika penjelasan juri kami belum masuk gitu, belum bisa masuk dari ininya gitu, belum masuk ke rapat. Mohon untuk ada sedikit ulasan kembali buat kami. Mohon maaf. Bu, kalau misalnya memang ada pertanyaan, yang nggak ngertinya di mana, tanya di grup, nanti coba bantu jawab begitu. Karena kalau misalnya sekarang saya jelaskan lagi di Zoom, kasihan teman-teman yang lain. Siapa tahu Bapak ada di sini kegiatan lain begitu. Itu aja sih. Nanti saya siap. Ya, matur nuwun Pak. Sama-sama. Oke. Yuk. Mas Fado. Mana nih Mas Amin mana Mas Amin? Ya silakan Bu. Mas Amin sama Mas Faris biar dipersilahkan. Bos, ngomong. Dari saya cukup jelas Pak. Kebetulan juga lagi meeting. Jelas. Tidak ada tambahan. Bu Septi, silakan Bu. Kalau misalnya mau di close, saya sih udah cukup lah. Karena udah nggak ada yang pertanyaan lagi, gitu ya.
Foto dulu. Oh iya, foto bener. Nggih, kita foto dulu bersama-sama nggih. Bapak Ibu. Open kamera. Monggo Bapak Ibu, adik-adik semua. Iya. Lupa saya. Maafin. Tenang. Nah, ini kebetulan ada 3 slide ya Pak. Jadi kita mulai dari slide yang pertama ini. Nanti ada 3 kali. Ya, siap. Sebentar. Oke. Saya bantu foto juga deh. Udah open kamera ya. Ini halaman pertama nih, bentar. Aduh. Bentar Bu, ini nggak bisa ini Bu. Halaman pertama, bentar saya simpan dulu. Halaman kedua. Sekarang halaman kedua. Bentar ya. Oke, halaman kedua. Udah ya, open kamera ya. 1, 2, 3. Ya, siap. Thank you. Saya kembalikan ke Bu Septi. Silakan Bu. Oke Bapak, terima kasih. Untuk hari ini kita cukupkan nggih Bapak Ibu, dari jam 9 sampai sekarang jam 10.23. Hampir setengah jam ya? Alhamdulillahirabbil alamin, karena iya lebih ya Pak. Karena TM kita hari ini sudah terselesaikan dari awal hingga akhir. Jika nanti memang ada yang masih kurang jelas, bisa disampaikan melalui grup 1. Jadi nanti akan langsung dijawab oleh Bapak-Bapak Dewan Juri. Seperti itu. Sekali lagi, saya mewakili panitia dari SMK Negeri 1 Pati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak-Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu pendamping, dan juga adik-adik peserta LKS. Semoga nanti ketika pelaksanaan lomba semuanya berjalan sesuai rencana, dan yang pasti hasil pemenang lomba ya akan menjadi wakil terbaiknya Jateng ke tingkat nasional. Nanti kita ada lagi nih untuk LKS nasional biasanya. Oke, terima kasih sekali. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bapak Ibu dan adik-adik. Saya hitung mundur ya. 5, hitung mundur 5. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.